Oke, pernah gak sih kalian tuh ngerasa hidup di zaman sekarang tuh kayak lagi main game open world gitu? Yang mapnya kebuka semua dari awal itu, semua tempat bisa dikunjungin, semua quest itu udah tersedia, semua jalanan kebuka, dan kedengarannya itu cukup keren. Tapi anehnya, bukannya kita tuh malah bersemangat, kita tuh malah kayak diem gitu. Bingung gitu mau mulai dari mana. Nah, perasaan itulah yang kurang lebih dijelasin oleh konsep Paradox of Choice yang bukunya baru aja gua kelarin ya. Why More is Less. Ini keren bukunya, karena buat lo pada yang bingung atau nyari bacaan-bacaan, ini salah satu ternyata cukup insightful ini. Nah, secara teori ya, manusia modern sekarang itu hidup di era paling penuh pilihan sepanjang masa, jadi sekarang ya kita bisa milih karir sesuka hati, kayak ratusan bidang, bahkan ada 19 juta lapangan pekerjaan di Indonesia. Bisa belajar apapun lewat internet doang, terus bisa nonton ribuan film, entah itu bajakan atau enggak, terus bisa dengerin lagu yang tinggal milih doang. Terus kalau lo mau beli something atau sesuatu atau butuh apapun, ya lo tinggal buka HP, ngecek Tokopedia atau ngecek Shopee, semuanya tinggal satu klik doang. Bahkan ya untuk hal-hal simpel kayak misalnya lo butuh odol atau pasta gigi, lo ke Indomaret. Nah, satu rak itu tuh isinya odol dengan berbagai macam merek. Itu gila banget sih menurut gue. Logikanya ya, ketika kita punya banyak opsi yang tadi gue bilang, banyak banget opsinya, harusnya kita tuh punya peluang besar untuk menemukan sesuatu yang cocok lah buat kita. Tapi sayangnya tidak sesederhana itu. By the way, gue adalah seorang jurnalis game, jadi gue tuh akan mencoba sedikit menganalogikan dengan dunia game yang gue geluti ini. Dulu mungkin gue tuh cuma punya satu konsol doang, dan mungkin cuma beberapa kaset game doang gitu. Jadi mainnya cuma game itu doang, dan mainnya sampai tamat. Bahkan terkadang mainin game itu tuh diulang-ulang sampai tamat berkali-kali. Dan itu buat gue pribadi sih tetap ngerasa lah serunya. Nah, gue tuh coba membandingkan sama diri gue sekarang yang punya library game itu bener-bener banyak banget. Karena gue ada review game, gue tuh harus nge-review game terbaru. Terus juga game-game lamanya masih belum banyak yang gue mainin. Terus banyak lagi game kayak misal kayak di Xbox Game Pass itu masih banyak lagi subscription. Ditambah lagi ada Epic Games sering ngasih game-game gratis yang bikin list game gue tuh makin banyak banget. Nah, harusnya ya secara logika lagi, gue tuh harusnya senang dong karena hal itu. Karena dulu gue cuma punya 1-2 game, sekarang gue punya ratusan game sekaligus di hari yang sama bisa gue mainin. Tapi kenyataannya, gue malah cukup lama malah nge-scrolling game buat milih main game apa. Ini dalam konteks gue mainin ya. Kalau gue kerja dan nge-review game, ya gue udah dengan pasti gue akan memainkan game itu sampai tamat. Tapi kalau gue buat main game nyantai, buat ngebuang waktu lah istilah kata, gue tuh cukup kebingungan buat milih game yang mana. Dan ujung-ujungnya gue main game yang udah lama gue mainin, yaitu Dota 2 lagi. Nah, mungkin ya karena gue punya banyak game dan susah milih gamenya, itu kejadian sama kalian juga di beberapa case lah, bukan sekedar game doang, atau milih baju, atau milih makanan, atau something lah ketika opsinya udah terlalu banyak. Nah, salah satu alasannya adalah karena energi mental kita itu benar-benar terbatas ya. Setiap hari kita tuh bikin ratusan keputusan secil. Sebagai contoh nih, lu mau pakai baju apa, lu harus mikir dulu. Terus sarapan apa, mikir dulu. Terus buka aplikasi mana dulu, mikir lagi. Balas chat siapa dulu, balas chat bos atau balas chat pacar lu, itu another things lagi. Nah, setiap keputusan sekecil apapun itu benar-benar menguras energi kognitif kita secara nggak langsung. Nah, ketika pilihannya udah kebanyakan, otak kita tuh akan bekerja dengan ekstra buat ngebandingin, buat nganalisa, buat memprediksi hasil, dan itu benar-benar suatu hal yang melelahkan di alam bawah sadar kita. Memang kelihatannya benar-benar simpel, tapi lo nggak bakal sadar kalau itu ternyata tuh melelahkan, cuy. Sebenarnya capeknya tuh bukan karena sebelum milihnya aja sih. Kan tadi lo milih nih, kayak milih ini, lo tuh capek. Nah, sebenarnya ada satu hal yang jauh lebih capek lagi, yaitu tekanan setelah memilihnya. Dulu ya kalau opsinya cuma 1, 2, atau 3 doang, ekspektasi kita tuh paling ya udah nggak jauh-jauh amat. Sekarang karena pilihannya adalah puluhan atau bahkan ratusan, kita tuh merasa harus memilih atau menemukan yang terbaik lah dari semua opsi itu. Dan kalau ternyata ya hasilnya biasa aja, kita tuh langsung mikir kayak, harusnya tadi pilih yang A, harusnya tadi pilih yang B, harusnya sih tadi yang ini. Padahal mungkin bedanya tuh tipis banget. Tapi karena opsinya banyak, ekspektasi kita itu jauh lebih tinggi lagi dibandingkan kalau opsi kita cuma 2. Nah, ini tuh mirip banget sama ceritanya Socrates sama muridnya ya. Mungkin beberapa dari pada udah tahu ya. Ceritanya tuh gini, murid Socrates itu disuruh sama Socrates buat nyari bunga lah yang terbaik dari
yang ada di ladang itu. Nah, ladangnya luas banget. Nah, murid Socrates itu suruh milih. Pertama, di paling depan dia udah milih, wah ini bagus nih. Tapi ketika melihat ladangnya yang luas banget, dia tuh ngebuang yang pertama kali dilihat. Siapa tahu ada di belakangnya lebih bagus lagi gitu. Dia buang, dia jalan ke tengah, ketemu lagi. Wah ini bagus nih. Nah, ketika melihat ternyata masih ladangnya masih luas lagi nih. Akhirnya dia buang lagi dan mencari lagi. Nah, di akhir hari, muridnya Socrates ini tuh langsung ngelihat pilihan bunga terakhir dia dan dia bilang, kayaknya yang pertama jauh lebih bagus lah. Nah, pesannya adalah ketika lu udah memilih suatu hal yang udah, oh ini udah bagus, ya udah gitu, nggak perlu membandingkan dengan hal lainnya. Ya, mungkin itu adalah paradox of choice yang disampaikan sama Socrates dengan cerita bunganya itu. Sebenarnya ya, ini tuh juga ada kaitannya sama rasa penyesalan ya. Semakin banyak pilihan, semakin besar kemungkinan kita untuk membayangkan kayak skenario alternatif lainnya. Misal nih, kayak lu milih suatu pekerjaan dah, lalu kita tuh ngelihat teman yang ngambil jalur berbeda dan kelihatan jauh lebih sukses, langsung tuh muncul pikiran di otak kita tuh, kayaknya gue salah pilih deh. Padahal kita nggak pernah benar-benar tahu gimana rasanya hidup di jalur itu yang mereka pilih. Tapi imajinasi kita itu membuat opsi lain terlihat jauh lebih indah lah daripada opsi yang kita pilih sekarang. Bahkan gue tuh sempat membandingkan diri gue sama teman gue. Misal nih, gue kan nggak ngambil kuliah gitu. Nah, gue ngeliat teman gue, oh kuliah kayaknya jauh lebih enak, jauh lebih seru gitu hidupnya. Tapi justru ketika orang ngelihat hidup gue, wah ini orang jauh lebih enak bisa main game sambil kerja. Nah itu adalah sebuah, apa ya, bisa dibilang paradoks juga. Nggak tahu mana yang benar ya. Intinya kita cuma melihat apa yang enaknya aja dari orang lain. Nah, menariknya ya, paradox of choice ini nggak cuma soal tentang barang, tentang sebuah keputusan besar. Bahkan, ini masuk ke ranah hiburan yang kerjaannya itu nggak harus lu pikirin. Misal nih, lu mau nonton film, itu lu kalau punya Netflix atau punya Disney, gue yakin lu semua kalau nggak tahu mau nonton apa, lu bakalan scrolling kayak 30 sampai 1 jam lah, buat scrolling doang. Terus kalau lu mau dengerin lagu, gila opsi lagu jauh lebih banyak dari film. YouTube Music ada, terus juga ada Netflix, terus juga ada Spotify, dan semuanya itu bisa lu puter suka hati lu gitu, sesuai keinginan lu. Nah, ironis banget kan, kita tuh punya akses ke hampir semua konten di dunia, tapi justru lebih sering rasa bingung daripada puas sama konten-konten dan juga variasi yang dihadirkan sebanyak itu. Terus ya, fenomena ini tuh semakin kuat ya di era media sosial sekarang. Kita tuh terus melihat highlight-highlight kehidupan teman kita atau kehidupan orang lain. Misalnya lu ngeliat temen lu yang tiba-tiba sukses kayak kerja di luar negeri, terus ngeliat temen lu yang kuliah dengan jurusan yang harusnya lu ambil ternyata jauh lebih sukses. Terus orang yang lebih memilih hidup di kota yang berbeda dan ternyata malah sukses, dan seterusnya. Kalau lu coba membandingkan itu akan lebih banyak lagi. Nah, tanpa sadar kita tuh membandingkan pilihan-pilihan kita dengan kemungkinan-kemungkinan yang tidak kita ambil, dan setiap perbandingan itu sedikit demi sedikit akan menggurus rasa puas yang telah lu lakukan selama ini. Misal lu udah ngelar kerjaan lu sekarang, terus lu udah ngelakuin segala macam hal yang bikin lu berkembang, tapi ketika lu mencoba membandingkannya dengan teman-teman lu tuh langsung ngerasa kayak gak puas aja gitu. Nah, inilah cukup bahaya ya. Bahkan ya, si Berry sendiri, si penulis dari Paradox of Choice, itu membedakan dua tipe pengambilan keputusan. Yang pertama ada maximizer dan juga satisficer. Nah, maximizer itu bisa dibilang ini adalah kaum pendang-mending lah, gampangnya. Mereka tuh adalah orang yang mencari hasil atau produk terbaik yang benar-benar absolut buat mereka pilih. Mereka tuh bakalan memberikan riset, terus juga membaca banyak review, terus juga membandingkan setiap detail. Sementara si satisficer itu cukup dengan pilihan yang udah aja gitu, kayak oh ini udah oke, udah gua ambil, oh ini udah oke, udah nggak usah pilih yang lain lagi gitu. Nah, ketika melihat hal itu, harusnya ya orang-orang mendang-mending ini punya rasa puas yang jauh lebih tinggi lah dibandingkan orang yang satisficer ini yang cuma sekedar milih sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Tapi uniknya ya, banyak penelitian menunjukkan bahwa si kaum mendang-mending ini seringkali tuh merasa kurang bahagia dibandingkan si satisficer ini. Bahkan ketika hasilnya jauh lebih baik. Kenapa bisa gitu? Ya karena mereka tuh selalu sadar bahwa ada kemungkinan lain yang mungkin kayak sedikit lebih optimal dan lebih bagus lah dibandingkan opsi yang dia udah pilih. Mereka tuh terus memutar ulang keputusan di kepalanya, bertanya-tanya kayak,
ada yang kelewat gak sih? Atau mungkin ada yang jauh lebih bagus. Sedangkan si satisficer tuh lebih cepat milih, lebih cepat ngerasa puas juga, karena mereka tuh tidak terjebak dan juga membanding-bandingkan dengan hal-hal lainnya gitu. Jadi opsinya cuma simple. Kalau dia salah ya udah aja gitu, karena nggak ada opsi lainnya di kepala mereka. Nah, paradox of choice ini juga menciptakan sebuah fenomena yang disebut dengan opportunity cost ya. Setiap kali kita memilih satu hal, kita tuh secara otomatis mengorbankan hal lain yang mau gak mau gitu. Dan ketika opsi yang dikorbankan jumlahnya sedikit, itu nggak bakalan kerasa lah. Tapi ketika kita mengorbanin sebuah kemungkinan yang totalnya ratusan atau mungkin ribuan kalau sebanyak itu, rasanya gue yakin sih akan jauh lebih berat lah. Misal nih, lu cuma punya dua opsi. Kalau lu memilih A, ya udah, opsi lu lainnya adalah B. Ya perbandingan lu cuma B, ya udah mending A gitu, mau nggak mau. Nah, ketika lu punya opsi yang banyak banget dan lu memilih A, lu tuh secara nggak langsung meninggalkan opsi dari B sampai Z. Nah, sebanyak itu. Dan di otak lu tuh bakalan keputar berulang-ulang kali. Nah, budaya modern juga memperparah situasi ini ya. Kita hidup di era yang sumpah gampang banget ngebandingin sesuatu. Media sosial terutama tuh bikin kita sadar bahwa selalu ada orang yang lebih memilih pilihan yang jauh lebih baik dibanding kita. Ya, misal liburan jauh lebih murah dan lebih keren, terus kerjaan lebih keren, padahal posisinya sama, terus pasangan yang jauh lebih ideal. Akibatnya, setiap keputusan terasa seperti kayak pertaruhan besar lah buat kita. Lu nggak mau ketinggalan sesuatu sana sini, takut salah langkah, takut nyesel. Semuanya overthinkingnya tuh numpuk karena pilihan yang banyak ini. Padahal ya, kenyataannya, hampir nggak ada keputusan yang benar-benar tuh sempurna buat diambil. Setiap pilihan itu punya plus minusnya sendiri. Tapi ketika pilihannya terlalu banyak, kita tuh malah cenderung fokus pada apa yang kita nggak pilih. Justru kebalik ya, harusnya kita fokus sama apa yang udah kita dapat aja. Dan itu justru malah hal kayak gitu tuh bikin kita rasa puasnya sulit muncul. Kalau lu kebanyakan ngebanding-bandingin, zaman dulu ya ketika belum ada sosial media, keterbatasan pilihan justru kayak melindungi kita dari rasa bersalah yang berlebihan. Jika opsinya memang terbatas ya kita lebih mudah gitu menerima keadaan, jadi nggak perlu membandingin sama hal lainnya. Ironisnya, bener memang menurut gua, kebebasan yang awalnya dimaksud untuk membebaskan justru bisa berubah menjadi sebuah tekanan kayak sekarang. Kita tuh merasa kayak harus mengoptimalkan semua opsi yang ada gitu. Harus memilih dengan sempurna, harus memaksimalkan semuanya. Seolah-olah kayak hidup tuh kayak ya udah lu harus milih yang benar-benar 100% bener gitu. Gak ada tuh yang salah. Kalau pilihan ganda nih, lu harus 100% bener. Dan itu which is mustahil cuy anjir. Nah, kalau lu tanya terus gimana bang caranya? Ya buat gue ya salah satu caranya adalah membatasi pilihan secara sadar. Ini harus sadar lo membatasinnya. Sebagai contoh ya, gue tuh kayak misal nih, gue kan game gue banyak. Nah, gue download aja tuh game-game yang pengen gue mainin kayak terus gue sortir lah di Steam library gue supaya memperlihatkan game yang gue download doang. Dan gue akan hapus game itu kalau udah tamat. Jadi gue nggak sentuh lagi, barulah ganti game yang lainnya. Jadi secara opsi gue punya opsi ya udah itu doang, nggak perlu banyak-banyak. Sehingga hal itu tuh melatih diri gue ya buat nggak perlu bingung lah untuk memilih sesuatu, apalagi menyesalkan apa yang udah gue pilih, karena itu sia-sia gitu. Terus ya yang paling penting nih ya, kita tuh harus bisa menerima bahwa setiap pilihan itu pasti akan menutup pilihan lain. Kalau lu udah milih A ya udah pilihan B-nya udah pasti lu lewatin, nggak bakal lu pilih lagi. Dan itu adalah hal yang normal coy, santai aja. Soalnya hidup tuh emang soal trade off aja. Kita nggak bisa milih semuanya sekaligus. Dan mungkin justru disitulah letak kedewasaan dalam mengambil sebuah keputusan. Kalau lu terbiasa memilih dan udah pasrah, bukan pasrah sih, menerima apa yang lu pilih ya, semakin lama tuh lu bakalan semakin terbiasa dan nggak overthinking lah terkait hal itu. Ya pada akhirnya paradox of choice itu mengajarkan kita satu hal yang cukup penting ya. Lebih banyak hal itu belum tentu jauh lebih baik. Kebebasan tanpa batas itu bisa berubah jadi beban lah kalau kita nggak tahu kapan harus berhenti membanding-bandingkan. Terkadang ya hidup tuh terasa jauh lebih ringan ya, bukan karena opsinya yang sedikit, tapi karena kita memilih untuk nggak terus-menerus mengejar yang paling sempurna dan membanding-bandingkan dengan kiri kanan kita. Jadi kalau suatu hari nanti lo bingung untuk memilih sesuatu yang sebenarnya sederhana dan tidak mempengaruhi hidup lo secara signifikan, udah langsung aja pilih yang ada di otak lo, yang menarik. Lo nggak perlu bikin otak lo pusing terkait pilihan yang banyak itu. Ya mungkin itu aja, sekian video curhat ya atau review. Gue nggak tahu ini video apa ini. Pokoknya intinya di sini gue hanya mempelajari, nge-sharing apa yang udah gue dapat. Karena waktu dulu gue ngebaca buku itu nggak pernah nge-share something lah. Jadi cuma sekedar gue yang dapat aja. Nah karena sekarang gue punya platform, jadi ya gue nge-share aja, entah itu
berguna, siapa tahu kan buat kalian. Jadi ya untuk kedepannya mungkin gue akan melakukan sharing-sharing untuk hal yang udah gue baca, entah dari buku, jurnal, ataupun artikel. Karena gue suka banget ngebaca-baca hal random di luar kerjaan, entah itu ada atau enggak. Jadi ya, thank you yang udah nemenin gua, atau mungkin yang lu yang udah nonton sampai akhir. Gua nggak tahu ada apa kagak, karena ini adalah channel eksperimen gua. Dan semoga kalau memang banyak yang suka sama konten ini, gua akan mengulik lagi karena ada beberapa buku yang sedang gua baca, yaitu Sapiens dan juga satu lagi apa gua lupa judulnya. Jadi sampai jumpa di next video guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe kalau lu suka sama konten gua, dan silakan dislike kalau lu emang nggak tahu ini konten apa. Jadi gue bisa tahu kalau emang lu suka atau enggak ya. So, thank you guys for watching once again. Bye bye. See you.